tengah masa pandemi corona harus ada sejumlah perombakan terhadap perencanaan keuangan yang kita lakukan. Tadi kita sudah berbicara sedikit dengan perencana keuangan Mbak Prita Gozi yang masih terhubung bersama kita pagi hari ini. Mbak Prita, kita akan menjawab sejumlah penelpon ya Mbak dengan pertanyaan mereka tentang pengaturan keuangan di tengah masa pandemi corona ini. Jadi saya akan langsung ke penelpon pertama, ada Pak Marolop di Jakarta. Selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi Kompas TV. Pagi Pak Marolop, mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Prita? Iya, selamat pagi Mbak Prita. Pagi. Ya, jadi gini, saya kan punya usaha yang skalanya ya sangat mikro lah ya. Nah, ya taunya kalau skala mikro ini kan dengan keuangan pengeluaran pribadi kan kayak kantong kanan kantong kiri nih. Paham Antara Pak. usaha Paham. sama usaha sama pengeluaran pribadi. Lah, ini kan sudah hampir 2 bulan ini nggak ada penghasilan nih di kantor saya. Bapak ini. boleh Jadi tahu nggak usahanya apa Pak? Ya? Jenis usahanya apa Pak? Oh, saya ini apa? Virtual office. Apa, maaf? Halo? Ya. Halo? Di bidang apa Pak Pak. usahanya? Service office. Semacam virtual office lah, gitu. Saya Jasa maaf, saya atau produksi barang Pak? Oh, enggak. Jasa. Oh, oke, jasa ya, oke. Saya usahanya di bidang jasa. Oke. Ya. Saya punya 2 karyawan, ya kan? Ya. Terus sewa kantor juga, ya kan? Ya. Virtual Ya. office ya Pak ya? Iya. Oke. Ya. Gitu. Jadi keuangan ini masih ya kantong kanan kantong kiri lah dengan pribadi ya. Dengan dana pribadi Oke. ya. Oke, Ya, jadi namanya pertanyaannya kan mikro Pak. ya. Jadi sudah hampir 2 bulan ini nggak ada penghasilan gitu. Tapi karyawan sudah di rumah tapi gaji masih tetap, gitu kan. Seumpama saya mau ngambil pinjaman masih bisa enggak ya? Oke. Masih ada Pinjamannya beberapa untuk apa, pinjaman yang Pak? belum selesai juga. Hah? Pinjamannya untuk apa? Ya untuk ini kantor ini. Untuk Ini. dipergunakan apa Mbak? Untuk penyewaan lokasi atau apa? Untuk operasional kantor ini. Untuk Pembayaran operasional gaji juga kantor gitu ini. Pak ya? Iya, karena memang Oke. mungkin ini kebutuhan dananya ini hanya cukup sampai bulan Juni. Oke. Oh baik. Nah, Oke. karena untuk ini ya, Ya, saya operasional udah paham kantor. Pak. Baik. Nah. Oke Pak Marolop, nanti kita akan jawab. Iya. Terima kasih Pak Marolop makasih di ya. Jakarta. Selamat pagi. Semoga tetap bertahan Pak di tengah kondisi pandemi ini. Kita ke penelpon berikutnya Pak Faisal di Depok. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, silakan Pak Faisal. Ada 2 pertanyaan aja. Ya. Mbak, mohon ini kan kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Yang tadi kan ada dana talangan kebetulan ada, cuman itu berupa emas. Itu kalau seandainya panjang, itu baiknya emas itu digade atau dijual. Karena kalau digade otomatis kita tetap kita bayar angsurannya. Terus yang kedua, dengan adanya ini sudah 2 hari puasa aja kita merasakan ini bahan-bahan yang tidak konsumtif justru kebeli. Nah ini bagaimana cara mengaturnya supaya untuk mencapai istilahnya gajian berikutnya, dan itu supaya ya karena ini keadaannya semuanya sekarang WFH terus semua nih Mbak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal dari Depok. Yang terakhir ada Pak Sunario di Tangerang. Selamat pagi Pak Sunario. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak Sunario, pertanyaan untuk Mbak Prita. Ya, saya Mbak Pita. Ya. Saya sebagai kalau Mbak Pita ngomong kayak begitu rasanya enak banget ya. Saya mewakili orang kecil, saya tukang sumur. Istri saya jualan nasi selama 1 bulan ini jualan nasi nggak ada yang beli. Iya Pak. Tukang sumur nggak ada yang nyuruh. Nah Iya, terus Pak. saya ini mau kemana? Terus Ibu bisa menolong saya bagaimana caranya saya sebagai wakil teman-teman saya seprofesi tukang sumur yang kelas kecil-kecil ini kalau dengerin ini kok enak banget gitu loh. Ya. Nah ini kalau saya untuk makan 1 bulan ke depan ini bagaimana? Orang ini saya cuma siap ikan asin dari udang rebon. Saya beli 1 kilo kemarin. Jadi penghasilan, untuk persiapan makan 1 bulan. Nah ini saya minta tolong bagaimana alamat saya lengkap di sini. Baik, jadi kalau pendapatan harian terhenti begitu, bagaimana juga ini Pak ya, merencanakan ataupun mengakalinya.
Baik, terima kasih Pak Sunario di Tangerang. Tadi juga sudah menelpon kita, Pak Marolop yang pertama, Pak Faisal dan Pak Sunario. Kita jawab dulu ya Mbak Prita untuk pertanyaan dari Ya, Pak Marolop. Silakan Mbak Prita. ya, ya. Pertama untuk pengusaha, kemudian jenis usahanya itu adalah penyewaan kantor. Memang ini termasuk salah satu jenis industri yang terdampak langsung imbas dari COVID-19 dan memang ini terpaksa harus pivot, Pak. Pivot itu maksudnya memang harus berubah haluan. Artinya Bapak tidak bisa mengerjakan hal yang sama lagi. Nah, oke, tipsnya apa nih? Saya pernah waktu itu diskusi dengan beberapa rekan-rekan yang juga punya usaha serupa, Pak. Satu, di saat masa working from home seperti ini, itu ternyata banyak sekali karyawan yang memang membutuhkan ruang kerja yang lebih proper, lebih baik di dalam rumah. Jadi salah satu siasatnya itu yang kita ajak adalah coba deh, bisa nggak menyewakan alat-alat kantor yang tersedia di tempat virtual office itu untuk orang-orang yang nanti harus bekerja di rumahnya. Jadi alih-alih dia membeli, dia menyewa saja. Itu salah satu triknya. Terus yang kedua itu untuk karyawannya itu mesti harus dilihat. Jadi istilahnya tuh kita sekarang memang harus mau gotong royong dengan network yang kita punya, jaringan yang kita punya, kita bisa tawarkan apa nih dari kumpulan kita dan karyawan kita untuk bekerja karena memang mungkin kita tidak bisa mengerjakan job desk yang sama, Pak, gitu. Itu hanya penting untuk bertahan. Saya ingin garis bawahi bahwa profit di saat sekarang itu tidak usah dikejar tinggi. Yang penting asal cash flow itu masuk, yang penting kita bisa punya additional cash untuk bisa membayarkan kewajiban utama kita. Apa kewajiban utama kita? Ya kalau Bapak masih mau mempertahankan bisnis tersebut, termasuk dalam hal ini mempertahankan karyawannya. Itu juga yang saya lakukan, Pak, untuk bisnis saya. Kemudian yang kedua, burn rate itu kan sampai bulan Juni. Jadi tadi Bapak udah bilang bahwa uangnya cuma sampai cukup bulan Juni. Fine. Berarti itu harus dikomunikasikan, Pak. Pada saat terjadi krisis gini, komunikasi antara leader, pemimpin, dengan tim itu pentingnya luar biasa. Kita harus jujur, Pak, dengan kondisi usaha kita. Kita ajak tim kita juga untuk mau berpikir, bagaimana nih jalan keluarnya, saya hanya bisa seperti ini. Kalau memang kita mau bertahan, apa yang kita akan lakukan. Kalau Anda mau ikut, yuk kita sama-sama. Kalau Anda memang mau pilih jalan lain, ya sudah, berarti memang sampai di situ, Pak. Yang namanya bisnis kan juga kita usaha. Kira-kira mungkin seperti itu. Kalau jawaban saya untuk yang nomor 1. Oke, kemudian sekarang yang kedua ya, itu dari tadi Pak Faisal, pertanyaannya, ya? betul, yang pertanyaannya tentang dana cadangan kebetulan punya dalam bentuk emas. Ya. Nah sekarang, seperti yang tadi kita udah obrolin Mas Timothy, harus sudah memang dia tidak punya pemasukan lagi, sehingga dana kas dari dana darurat itu memang dia mau pakai. Kalau dia mau pakai dana kas, maka emasnya memang dijual, bukan digadai. Karena percuma kalau digadai, akhirnya kan nanti ada cicilannya lagi gitu ya. Sedangkan dalam hal ini dia sudah butuh kasnya. Jadi saran saya, logam mulia itu kan sebenarnya karena bentuknya logam mulia, Pak. Tetapi sesungguhnya dana darurat itu kan sebetulnya dalam bentuk tabungan biasa. Jadi kalau memang sudah mau ditarik uangnya ya memang dijual saja untuk di emasnya. Lalu bahan konsumsi yang memang naik. Oke, saya paham bahwa ada beberapa bahan konsumsi yang menjadi naik mungkin di bulan Ramadan. Tetapi juga ada bahan-bahan yang sebenarnya turun. Nah ini yang saya ingin ingetin lagi. Kita tadi udah diskusi di awal. Gaya hidup diubah. Artinya apa, menu juga harus diubah. Mungkin yang tadinya di rumah menunya satu karbohidrat dengan 3 lauk. Barangkali sekarang ya 1 atau 2 lauk gitu. Tapi yang benar-benar sehat. Kemudian mungkin biasa buka bersama dengan keluarga yang ada di rumah saja, itu tadinya makanannya seperti apa, menunya diatur. Jadi prinsipnya sih sebetulnya memang harus mau berubah gaya hidup sehingga bahan makanan yang sanggup dibeli pun yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Mungkin seperti itu Mas Timothy. Jadi seperti masukan untuk Pak Marolop tadi juga, komunikasi sangat penting antara leader dengan bawahan. Kalau di sini mungkin antara kepala rumah tangga dengan rumah tangganya juga harus terbuka begitu ya. Kita tidak makan rendang hari ini begitu ya. Harus tetap dikomunikasikan juga ya. Benar-benar ini semua tuh komunikasi. Ini tuh sebenarnya pandemi ini ya mengajarkan kita untuk apa? Paham tentang pentingnya mengelola keuangan. Kedua, memperbaiki komunikasi gitu. Karena memang tidak ada jalan lain selain itu. Oke, dan yang ketiga dari Pak Sunario ini juga saya rasa banyak sekali yang mengalami juga yang harus bekerja harian begitu, namun terhenti pemasukannya dan mereka akan bingung begitu. Mungkin bertahan 1 bulan ini oke masih bisa, tapi belum tentu akan kembali lagi normal di bulan Juni begitu. Apa yang harus mereka lakukan? Oke, saya nggak bilang bahwa apa yang saya sebut ini akan menjadi solusi pasti ya, tetapi paling tidak ini berusaha menjadi inspirasi solusi. Jadi ceritanya gini.
kan masih banyak nih masyarakat yang berkelebihan uang sehingga dia bisa melakukan donasi-donasi. Ya. Nah, tetapi donasi yang ingin dilakukan salah satunya adalah langsung memberikan bantuan berupa misalnya nasi kotak sehat dan sebagainya. Nah, hal yang menarik, orang Indonesia itu sebetulnya kita tuh punya gerakan gotong royong. Maka bisa nggak misalnya di lingkungan tempat dia tinggal, barangkali RT atau RW-nya itu dikumpulkan siapa nih yang biasa dagang makanan, dikumpulkan semua, kemudian RT atau RW tersebut menyediakan jasa seperti kayak dapur catering gitu loh. Ya. Nanti jadi dikoordinasikan dengan yang penggalang dana, kemudian menyalurkan kemana, mungkin di dekat situ, area situ ada fasilitas kesehatan atau rumah membantu sakit ya. gitu ya. Yes, nah jadi dapurnya tuh dari kumpulan masyarakat yang biasa berdagang makanan ini. Nah ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa rekan-rekan saya juga gitu. Jadi dia tidak sanggup melakukan sendiri. Jadi dia adalah sebagai penengah aja, dia menampung donasi, kemudian dia mencarikan kayak semacam catering atau warung nasi dan lain-lain. Tetapi yang memang sudah sesuai kriteria ya, harus sehat, harus higienis. Nah itu kemudian mereka yang penting kan sebenarnya tetap ada kegiatan dan tetap ada pemasukan, tidak pikirin profitnya. Jadi mungkin itu solusi untuk teman-teman yang bekerja harian. Selain daripada mungkin mudah-mudahan dari pemerintah juga ada jalan keluarnya. Mungkin seperti itu Mas Timothy. Ini masa yang juga mengingatkan kita bahwa memang semuanya harus berpikirnya memang harus berbeda ya. Cara kita berpikir, cara kita mengumpulkan dana ataupun membantu mereka yang saat ini membutuhkan, butuh support dari seluruh pihak juga. Itu tadi dari RT bisa merencanakan sesuatu kalau memang ada melihat warganya kesulitan dalam mendapatkan uang harian mereka dan lain-lain. Dari semua pihak bisa ikut membantu. Jadi itu mungkin catatannya juga. Pak Sunario semoga juga bisa melewati masa yang sulit di tengah pandemi corona ini ya Pak Sunario. Dan Mbak Prita mungkin sebelum berakhir saya ingin bertanya juga bagi mereka yang masih beruntung akan mendapatkan THR, entah itu separuh, entah itu sekian persen ataupun penuh. Ini kan tidak boleh mudik. Kalau begitu sebaiknya THR ini diapakan, Mbak Prita? Ya, saya udah tahu jawabannya. Jadi yang masih dapat tunjangan hari raya berapapun tuh zaman sekarang nih kalau bahasa saya itu udah langka binti mewah ya. Jadi tolong Anda bersyukur sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian yang kedua itu Anda harus mulai mengurut nih. Oke, urutannya adalah kita kan butuh cash. Kita butuh cash luar biasa, jadi tolong THR ini dijadikan tambahan untuk dana darurat. Kalau dana darurat Anda sudah cukup, maka dia sebaiknya digunakan untuk apa? Melunasi pinjaman sebagian yang Anda punya. Kenapa? Supaya Anda ke depannya tuh lebih ringan gitu loh ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi untuk umat muslim jangan melupakan kalau Anda sudah wajib zakat itu juga harus dikeluarkan zakatnya dan juga membayarkan zakat fitrah yang timbul di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir kalau memang masih bisa untuk bantuan sosial silahkan Anda lakukan itu karena banyak sekali yang masih membutuhkan Mas Timothy. Baik Mbak Prita, saya setuju bagi yang masih menerima THR berapapun itu Mbak Prita ya. Ini masih termasuk yang beruntung masih bisa menerima THR kali ini. Kita lihat dari beberapa, dari pengusaha sampai Pak Sunario tadi semuanya ada kebingungan begitu bagaimana akan melakukan THR tahun ini Mas. Nggak dapat THR Mbak? Enggak. Oke Mbak Prita, semoga THR-nya hanya tertunda. Itu doanya begitu ya. Mbak Prita Gozi, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Semoga sehat terus dan kita bisa melampaui pandemi ini bersama-sama. Mbak Prita, terima kasih Mbak Prita Gozi. Terima kasih.